Baik, kita akan mulai. Kita minta Chandra untuk berdoa bagi kita. Silakan Chandra. Chandra. Sini aja yang ada ini. Jericho. Pimpin doa Jericho. Baiklah, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, kita mulai kuliah kita. Saya ada gangguan internet, jadi videonya saya nggak saya buka ya. Ntar saya buka materinya. Oke, kita mulai kuliah kita. Nah, kita akan pindah ke suatu topik bahasan yang agak sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan sistem analitik, namanya analitik ya. Nah, apakah kali ini kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan numerik. Numerik itu artinya nomor, itu angka ya. Suara saya kedengaran? Mafta? Terdengar, Pak. Oke. Ya. Jadi kita mulai. Kenapa numerik ya? Nah, ini karena selama ini kita menggunakan benda-benda yang jelas bentuknya. Lingkaran ya, lingkaran terus kita gunakan koordinat bola ya, koordinat bola. Jadi jelas ini. Rumusnya jelas. Ya. Tapi kalau bendanya tidak jelas bentuknya, ya, ini ya kalau silinder ya. Tapi kalau bendanya seperti yang sebelah kanan sini, semangka. Semangka ini apa jadinya? Kalau kita bentuk dia, ya kita sederhanakan dia bentuknya kita dekati dengan bola. Tapi kan tidak sebetulnya ini, ya kan? Tidak sebetulnya. Oleh karena ya adanya ketidaklinearan, non-linearitas ya. Dan rumus ini ya, rumus persamaan matematika agak rumit untuk semangka. Ini oke ya, bentuknya elips. Ya, elips jelas juga, ini ada persamaannya elips. Tapi kalau dia bukan elips, biasanya buah misalnya ya, di pangkalnya agak sedikit besar kan, di ujungnya agak ini, mangga misalnya. Nah, kalau kita menganalisis mangga, kira-kira mau pakai apa? Ya, jadi orang yang ini apa namanya, orang menggunakan metode yang disebut dengan metode numerik. Nah, kenapa menggunakan metode numerik? Karena itu tadi ya yang sudah saya sampaikan. Tetapi dulu, nah ini dulu orang kurang maju pengetahuan tentang numerik ini. Kenapa? Karena numerik itu ada metode yang mesti katakan disebut iteratif proses berulang-ulang menghitungnya. Ya, berulang-ulang. Jadi kalau pakai tangan, ya sudah kecapean tangannya, perhitungannya belum selesai. Ya, nah, sekarang kita sudah punya komputer yang bisa kita minta tolong, ya, untuk membantu kita. Dulu waktu saya ngajar ini pertama kali untuk angkatan 96 ya, angkatan 96, kita enggak bisa pakai komputer. Bukan nggak bisa pakai komputer, belum banyak kawan-kawanmu ya
kakak-kakaknya waktu itu yang mempunyai komputer hanya beberapa, begitu ya, hanya di lab komputer. Jadi saya nggak bisa mengajarkannya ini, tapi kita tetap buat. Tapi tentu dengan sederhana ya. Siapa yang pertama? Ibu Tamaria, kalau kalian tahu Ibu Tamaria ya, atau Bu Hilda, itu dulu angkatan 96. Ya, Bu Pita ya. Bu Pita dulu juga belajar ini ya, tapi belum seperti kalian. Kalian sudah lebih canggih menggunakan metode numerik ini dibanding Ibu Pita maupun yang lainnya ya. Ya. Nah, kemudian kita sudah bilang ini juga dalam metode analitik, kita lihat yang kemarin ya. Kalau ini apa? Ada seperti silinder gini ya. Kalau dia non steady state atau transient, hasilnya seperti ini yang kanan ini. Ya. Ada pakai bilangan apa nih? Bilangan Bessel ya. Dan ada sinus hiperbol dan sebagainya ya. Yang relatif rumit dan panjang menulisnya ya. Nah, kemudian oke, ini tadi soal komputer ya. Kemudian tentu ada pertanyaan, Pak, kenapa kita belajar yang sebelum-sebelumnya itu ya, yang metode analitik pakai rumus-rumus itu. Metode analitik ini gunanya agar kita bisa menjadi mengontrol ya, merasakan, memilih ya. Apakah metode yang saya gunakan itu benar atau tidak ya. Jadi ternyata bisa begitu ya. Nah, kita kenal ada dulu presiden kita namanya Presiden Habibie, itu dia menghitung titik retak, peluang retak pada sayap pesawat. Ya. Nah, beliau pada waktu itu karena komputernya belum canggih terpaksa menggunakan metode analitik. Nah, anaknya Ilham Habibie sekarang yang juga buat pesawat itu ya. Dia menggunakan metode numerik. Ya, jadi bapaknya analitik, anaknya numerik, hasilnya sama ya. Nah, jadi kita akan coba menggunakan metode numerik ya, metode numerik. Jadi kita perhatikan kalau kita punya ya, nih kalian sudah saya bagi ya. Sudah saya bagi kemarin tadi malam ya. Kalau kita punya ada satu persamaan seperti ini di titik X, fungsinya adalah fungsi X ini ya, titik yang ini. Ya. Nah, kita besarkanlah ya. Fungsi X, saya ini kan. Besarkan. Ya. Ini kalau di titik X berapa besarnya fungsi itu kita dapat, ini adalah dia fx di sini ya. Nah, kalau kita tambahi X-nya bertambah besar, maka fungsinya adalah di sini. Ya. Nah, kalau kita tanya sekarang ya berapa F delta X ini ya, berapa F delta X ya. Nah, jadi kalau secara fungsi ya, secara ini mudah kita langsung dibagi 2 aja begitu seperti ya. Nah, tapi secara fungsi kita tahu df x bagi dx artinya beda. Bedanya ini kan beda antara ini dengan ini itu df ya, diferensial. Different itu kan beda ya, beda antara dfx dx itu ya dibagi dx artinya apa itu? Itu artinya sudutnya sini ya. Delta fx itu sama dengan limit delta f dibagi delta x ya, delta x milik 0. Artinya semakin kecil delta x semakin dekat ya dengan fx ya. Nah, bedanya itu sama dengan ini, yaitu fungsi f delta x kurang fx bagi delta x ya. Nah, kalau secara finite gitu ya, secara pasti gitu ya,
Maka kita bisa, kalau delta X ini mendekati 0, maka itu bisa kita tulis seperti ini. Dengan catatan delta X-nya mendekati 0, yaitu df dx, yaitu beda fx dibagi dx, itu adalah sama dengan beda nilai fx pada delta X kurangi fx dibagi delta X. Nah, kita sudah tahu dalam Taylor expansion, fx plus delta X itu sama dengan fx tambah delta X kali dfx, dx tambah setengah delta X kuadrat, d kuadrat fx, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita kurangkan ini, kita kurangkan tadi ini ya, jadi yang ini sama dengan ini, kita ganti dia. Jadi ini ada delta fx kurang fx kan 0 kan? Jadi ada delta X, kita bagi dengan delta X. Delta X ini kan hilang ya. Ini delta X bagi delta X hilang. Yang ini dx tambah setengah delta X, d kuadrat F, tambah sini sepertiga delta X kuadrat, dan seterusnya. Ya. Nah, semakin kecil, nah ini semakin kecil delta X, semakin kecil kesalahan. Perhatikan ya, ini kalau kita kurangkan, sebetulnya tidak sama ya, ada yang kecil-kecilnya ini. Ya. Nah, semakin kecil delta X, artinya delta X kecil, kalau kita kalikan kan jadi kecil dia ya. Semakin kecil kesalahan dan semakin tinggi akurasi ketepatannya. Ya. Nah, itu kalau kita ini ya. Nah, jadi sampai situ paham ya? Jadi kalau kita punya fungsi, nah ini saya ini kan dulu hapus ini ya, hapus yang ini ya. Ya, jadi kalau kita punya suatu fungsi seperti ini, ya pada gambar, ya, ini ada titik M kurang 1, titik M tambah 1, dan seterusnya. Ya, ini 1, 2, 3 ya. Nah, jadi kalau ini ada titik M kurang 1, ini titik M, maka di sini ada titik M kurang setengah. Ya, kita asumsikan dia di tengah-tengah. Ya. Maka nah ini tadi ya sudah kita sebutkan dalam contoh itu yang saya berikan tadi malam. Maka ya, beda suhu dt dx pada M kurang setengah, pada titik M kurang setengah itu sama, dapat kita dekati Tm, T di sini, dikurangi Tm kurang 1 bagi jarak. Ya, bagi jarak. Bedanya kan beda suhunya ini. Ya, bagi jarak. Dan kemudian untuk sisi yang sini, M tambah setengah, dt dx M tambah setengah, itu sama dengan Tm kurang 1. Oh, ini jadi bergeser nih ya. Ya. Nah, pada titik yang M tambah setengah, itu sama. Tm tambah 1 dikurangi Tm bagi delta X. Nah, kalau kita, itu kan baru turunan pertama ya. Turunan pertama. Kalau turunan keduanya ini, turunan kedua artinya apa? Yang sini Tm dt dx M kurang 1, artinya beda ini kita kurangkan dengan beda ini. Ya, dtm tambah setengah kurangi dtm setengah ya, pada posisi ini posisi ya, posisi M setengah bagi dx. Maka ya, yang ini tadi ini adalah
adalah, oh sini dia ya. Yang ini adalah ke sini. Ya. Nah, kemudian itu kita isi. Ya, yang ini kita taruh di sini. Yang ini kita taruh di sini. Ya. TM tambah 1 kurang TM, TM kurang TM bagi delta X, jadi delta X kuadrat. Jadi TM tambah 1, ini ada TM tambah 1, TM kurang 1, ini kurang 1, yang ini ke sini. Ya, yang ini ke sini. Ini ada min TM, min, ya ini kan min kali plus ya. Maka TM kurang 1-nya plus, min jadi min 2 TM. Delta X kuadrat. Ini adalah, ini ya, turunan kedua dari suatu titik dengan menggunakan teori finite difference, ya, beda finite, beda pasti dari dua titik. Nah, kita punya persamaan kita umum kita untuk K konstan adalah D kuadrat T dx kuadrat untuk satu dimensi tambah E bagi K. Ya. Atau kita tahu ini adalah ini tadi kan. Ini sama dengan ini. Maka kita tulis TM kurang 1 kurang 2 TM delta X kuadrat. E per K-nya ini. Ya. Nah, kalau K-nya, kalau tidak ada panas yang dibangkitkan, maka TM sama dengan setengah TM kurang 1 bagi TM 2 ya. Ini 0 ya. Nah, 2-nya kita bisa pindahkan ke sana. Jadi TM-nya ini yang kita sudah sampaikan di yang saya bagikan tadi malam. Ya. Nah, kalau kita banyak, nah, ini punya banyak ya dari sini. Satu titik nih kan tadi delta X-nya semakin lama semakin kecil, jadi makin banyak dia. Ya. Nah, ini persamaan kita ya. Nah, jadi finite difference, persamaan finite difference-nya sama dengan ini kalau kita punya ini. Jadi untuk ini berlaku untuk setiap titik di sini. Ya. Nah, kalau kita punya Y ya, dua dimensi. Ini tadi kan satu dimensi nih. Kalau dua dimensi, ya dua dimensi, ini ada Y. Ya sama juga, ini MN, ini MN tambah 1. Ya, dengan cara yang sama tadi, itu kita dapatkan ini yang X-nya, ini yang Y-nya kan. Nah, jadi D kuadrat T dx kuadrat, D kuadrat T dy kuadrat, ini ininya apa namanya panas yang dibangkitkan. Ya. Nah, ini dua dimensi. Nah, persamaan dua dimensi ini dapat kita sederhanakan. Bagaimana? Kalau kita buat, kan kita yang buat delta X sama dengan delta Y. Ya, siapa yang buat? Ya kita. Karena ini kita yang bagi. Ya, maka kita bisa buat delta X sama dengan delta Y. Kalau ini delta X sama dengan delta Y, maka ini delta X kuadrat. Ya, maka ini bisa kita tulis semuanya T M tambah 1, N ya tambah T M kurang 1, N tambah yang ini ya, yang ini T M, M, N tambah 1, N tambah 1 itu yang ini ya, tambah ini T M, N kurang 1 yang bawah sini ya. Ini ada minus ya, minus 2 TMN, ini minus 2 TMN kurang 4 TM, N tambah E per K itu sama dengan 0. Ininya semuanya delta X kuadrat. Ya. Nah,
Ya. Nah, kalau itu delta F kuadrat sama dengan 0, ya. Kalau tidak ada pembangkitan panas, maka kita bisa katakan T M, N sama dengan ya T M kurang 1, N tambah yang kanan, tambah T yang kanan sini ya, M tambah 1, N tambah yang atas T M, N tambah 1 tambah yang bawah T M, N kurang 1 bagi 4 ya. Jadi suhu titik sini itu adalah suhu di kiri tambah suhu di kanan tambah suhu di atas tambah suhu di bawah bagi 4. Ya. Kalau dia 3 dimensi, ya tambah di depan tambah di belakang bagi 6 artinya. Ya. Nah, jadi kalau 2 dimensi dia bagi 4, kalau dia 1 dimensi ini 1 dimensi bagi 2 ya, bagi 2. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham kita kasih kuis kalau begitu. Ya. Nah, kita kasih di sini. Ya. Nah, kalau kita punya seperti ini tadi. Suhu di sini 100 derajat Celcius. Suhu di sini 50 derajat Celcius. Suhu di atas 75 derajat Celcius. Suhu di bawah sini 60 derajat Celcius. Ini adalah T M, N. Pertanyaannya berapa T M, N? Nah, kerjakan. Sekarang jawab di ini ya, jawab di chat. Waktunya 3 menit ya. 3 menit. Silakan. Di chat ditulis ya. Yang tidak menjawab dianggap tidak hadir.
1 menit lagi. Ya, belum semua ya. Oke, yang tidak menjawab dianggap tidak hadir. Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Ya, ini ada 64, tapi yang jawab tidak ada sampai 64. Kita lanjutkan. Materi berikutnya itu sekedar perkenalan bagi kita. Ya, nah, kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah metode ya, pendekatan analitik seperti itu. Tapi ada lagi metode pendekatan yang kita sebut dengan metode nodal points, ya. Jadi metode energi balance, ya, keseimbangan energi. Keseimbangan energi. Keseimbangan energi itu mengatakan apa? Laju, ini satu dimensi ya, yang satu dimensi. Laju pindah panas dari kiri, ini, ditambah laju pindah panas dari kanan, ditambah panas yang dibangkitkan, itu sama dengan laju perubahan energi di titik itu. Ya, ini ya, laju dari kiri, tambah laju dari kanan, tambah energi yang dibangkitkan, sama dengan laju perubahan. Kita tulis konduksi dari kiri, tambah konduksi dari kanan, energi yang dibangkitkan sama dengan perubahan energi. Kalau dia steady state, maka yang ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ya. Nah, itu kalau dia steady state. Siapa yang ngomong itu ya? Nah, kemudian laju perubahan energi, apa? Energi yang dibangkitkan itu E dikali volume. Ya, atau ini dikali A kali delta. Apa-apa? Adik kau? Aprilia, matikan dulu mic-nya. Aprilia, kamu hidupkan videonya. Kamu nih kuliah atau apa? Oke. Adminnya itu nanti Aprilia kalau mau masuk dimasukkan, tapi 5 menit lagi ya. Kita suruh istirahat dulu dia sebentar di sana. Ya. Dulu.
Siapa yang kasih masuk lagi Aprilia? Tunggu dulu dia 10 menit dia istirahat di sana. Ya, co-hostnya jangan dikasih masuk dulu. Suruh dia istirahat dulu, kalau mau ngomong ngobrol dulu dia. Puas-puas, ya. Jadi dia Q. Kemudian kita tahu Q konduksi, ya. Q konduksi itu sama dengan K kali A kali delta T bagi L. Ya, L itu adalah jaraknya, ya, jaraknya. Nah, kita tulis yang dari kiri, ini titik M-nya ya, yang dari kiri itu KA kali delta T. Delta T-nya ini ya, TM kurang 1 kurang TM, TM kurang 1 kurang TM, bagi delta X. Jaraknya ya, jaraknya. Kemudian yang dari kanan, KA TM tambah 1 kurang TM bagi delta X. Ya, kita tambahkan yang kiri, ini kiri, tambah yang kanan, tambah energi yang dibangkitkan, ini ya, sama dengan 0 karena dia steady state, ya. Steady state, ya. Nah, kalau kita bagi A semuanya, bagi A, ini kita coret, ya. Kemudian kita bagi delta X, kita bagi delta X, bagi K dulu ya, bagi delta X, maka di sininya jadi delta X kuadrat kan, ini delta X kuadrat, di sini delta X-nya habis. Kita bagi K, di sini ada K, jadi TM kurang 1, ya, TM tambah 1, ini kurang 2, kurang TM, jadi kurang 2 TM, bagi delta X kuadrat, tambah energi yang dibangkitkan bagi K sama dengan 0. Ya. Nah, kalau dia, apa namanya, oke ya, nah kalau dia itu. Nah, persamaan ini berlaku untuk setiap titik, ya, pada bagian dalam ya, pada bagian dalam interior nodal bagian dalam, titik-titik yang ada di dalam, ya. Dan aplikasinya menghasilkan M kurang ya, menghasilkan persamaan M kurang 1, ya, untuk menghitung M tambah 1 nodal titik, ya. Nanti kita lihat dalam contohnya supaya lebih ini, ya. Ya, demikian juga pada ini kan, ya, pada titik yang berikutnya. Pada titik berikutnya dia berlaku yang sama, ya. Nah, ini ya, sama ya. Oke ya. Bisa juga, nah ini bisa juga ya, kalau ini kita kali delta X, ya. Delta X dan bagi K, A-nya kan bisa coret nih. Ya, maka kalau kita delta X, kita dapatkan ini. Nah, ini ada delta X kuadrat artinya. Ya. A-nya itu kok ada ya. Nah, itu ini contoh itunya untuk titik-titik yang lain. Nah, sekarang ya, jadi dari titik 1, 2 sampai di sini, ini titik M kurang 1 di sini. Maka persamaan tadi berlaku di dalam sini. Yang pinggir, pinggir kita mesti ini kan ya, bicarakan. Ya. Kalau yang pinggirnya diketahui, pinggir T0 diketahui, yang paling kanannya diketahui, maka kita bisa pecahkan persamaan itu dengan mudah, ya. Nah, kalau bagian pinggir tidak diketahui, maka kita lihat di bagian pinggir sini di titik 0, ya. Semua energi yang masuk hanya dari kiri. Ya, kiri ditambah dari kanan. Ya, tambah energi yang dibangkitkan. Kita perhatikan di titik sini.
Nah, ini yang saya arsir, ini kan adalah volume dari benda ya, volume dari benda. Makanya energi yang dibangkitkan ini kita kali volumenya ini setengah. Ya, setengah X per 2. Dari kanan jelas, dari kanan ini ya. T0. Dari kiri ini ditentukan oleh berbagai kondisi. Kalau dari kiri ditentukan suatu flux panas, ya, flux panas, maka kita tulis dia seperti ini. Flux panas Ka T0, ya. Nah, kita bagi dengan, bisa kita bagi dia dengan A, ya, dan seterusnya. Ya, kasus khusus. Nah, ini ada kasus khusus. Diinsulasi, maka yang kirinya ini sama dengan 0. Ya, maka dia yang kanan tambah ini ya, tambah energi yang dibangkitkan. Ini kalau dia di insulasi pinggirnya. Ya, kalau di pinggirnya ada konveksi, maka kita tambahkan sini konveksi. Ya, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi A dulu, kemudian kita bagi delta X nantinya ya. Sebelah kiri ada radiasi. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian sebelah kiri ada konveksi, ada radiasi. Ini ada konveksi, ada radiasi. Sebelah kanannya tetap konduksi. Atau kalau kita kombinasikan antara konveksi dan konduksi, kita punya H kombinasi. Ini beda ya, T udara hingga fluida ya, kurangi T0, T0 itu titik 0 ya, tambah K T ini. Kalau kombinasi konveksi, radiasi dan heat flux ya, tambahkan semua. Ya, tambahkan semua dengan ini ya. Jadi itu bergantung kepada kasus-kasus khusus pada bagian pinggir ya. Nah, bagian pinggirnya ada persentuhan. Ya, persentuhan seperti ini. Kalau ada dua benda, benda A, benda B, kita tempelkan. Nah, ini ya, ada titik ini, maka dari kanan ada konduksi A dari benda B, ya. Kemudian dari kirinya ada konduksi dari benda A, ya. Tentu ininya beda ya. Ini K-nya KA, di sini K-nya KB, ya. Delta X-nya bisa kita samakan, ya, samakan ininya. Nah, kita juga dapat memperlakukan benda yang diinsulasi, ya, diinsulasi itu seperti dia gambar cermin. Di sini ya, kalau ada cermin, maka pantulannya ya seolah-olah ini ada T1 dari kiri ini sama T1, di sini ada T1, jadi ada T1 kiri, T1 dari kanan, ini minus 2 delta X kuadrat, ada ini ya. Atau bisa kita tulis, ini bisa kita tulis 2T1 kurang 2T0 bagi delta X kuadrat tambah Y per K sama dengan 0. Ya. Artinya apa? T1 sama dengan T0. Ya. T1 sama dengan T0. Kalau itu kasus simetri ya, atau ini gambar cermin. Nah, untuk memudahkan kita memahaminya, kita beri satu contoh. Ya, ini contohnya ada di buku. Jadi kalau misalnya kita punya suatu plat aluminium, suatu uranium ya, uranium tebal dengan L-nya 4 cm dan K-nya 28. Ya, di dalamnya terjadi pembangkitan panas G sebesar 5 kali 10⁻⁶ meter kubik. Ya. Salah satu sisi plat di bagian pinggir sini dipertahankan suhunya 0 derajat dengan menggunakan campuran es dan air. Jadi kasih air dan es. Sementara sisi yang lain sebelah kanan sini ada konveksi ke udara. Ya, pindah panas konveksinya 45 seperti gambar ini. Kemudiannya kalau misalnya ada 3 nodal, titik 0, titik 1, titik 2.
ya, dengan jarak yang sama di media 2 di atas, ya, 1,5. Taksirlah suhu permukaan plat yang terpapar pada kondisi. Taksirlah suhu di sini, ya, menggunakan pendekatan finite difference, ya. Kita pindahkan gambarnya supaya ini mudah diikuti. Ini tadi. Ya. Nah, ini ya sifat-sifatnya sudah ketahui. Kita tahu M-nya ada 3. Kemudian kita gunakan persamaan ini. D kuadrat T dx kuadrat E per K 0. Ya. Nah, untuk titik di dalam, titik 1 ini, ya, persamaan ini hanya berlaku di bagian dalam titik ini. Ya. Nah, maka persamaan di sini berlaku persamaan ini. Ya, D kuadrat T dx kuadrat E per K, kita dapatkan ini. TM kurang 1 kurang 2 TM tambah 2 TM bagi delta X kuadrat tambah EM per K sama dengan 0. Ya. Nah, itu untuk titik 1. Nah, kita lihat berapa besar delta X-nya. Delta X-nya adalah L, jaraknya. Jarak ini dibagi ini. M kurang 1. M-nya tadi kan 2. 3 ya, 1, 2, 3. 0,04 bagi 3 itu jarak ini 0 ke titik 1, 0,02, arti 2 cm, dari 1 ke 2, 2 cm. Ya. Maka untuk titik nodal 1, nodal interval di dalam, kita bisa kirinya, yang kirinya T0, yang kanannya T2, kurang 2T1 yang di tengah, bagi delta X kuadrat, sama dengan ini ya. Nah, kita sudah tahu di sebelah kiri sini suhunya 0. Masukkan 0 kurang 2T1 tambah T2 bagi delta X kuadrat tambah E. Atau bisa kita pindahkan ya. Pindahkan ke kanan. 2T1 kurang T2. Ini minus jadi positif ya. Ini ya. Delta X-nya kita kalikan ke sini. E1 delta X kuadrat per K. Ya. Nah, di titik sini, titik 2 ini kan ada konveksi nih. Ada konveksi dari kanan, ada konduksi dari kiri, tambah energi yang dibangkitkan. Perhatikan ini sudah setengah ya, sudah setengah. Nah, ini kalau kita susun ini ya, ini persamaan ini kita susun. Kembali kita dapatkan T1 kurang 1 tambah H delta X per K T2 sama dengan kurang H delta X K, ya, dapatnya ini. Ya. Nah, gimana caranya, Pak? Pertama bagi A dulu semuanya. Ya, A-nya hilangkan. A-nya hilang. Ya, kemudian kita tulis H T kurang H T2 tambah ya K T1 per delta X ya kurang K T2 per delta X tambah E delta X per 2 sama dengan 0. Ya, kita susun. Yang T1 hanya ada ini kan, kita susun sebelah kiri. Sebelah kiri K T1 per delta X. Nah, yang T2, ini T2 kan minus ya. Nah,
jadi kita tulis minus buka kurung H tambah K per delta X T2 kan? T2 ya. Nah, kemudian yang T tak hingga hanya ada satu ya. H delta X. Sama dengan minus, ini pindahkan ke sana. Minus H. Tambah apa lagi? Ini sudah. Ini. Minus juga ke kiri. E delta X per 2. Nah, kita bagi. Kita bagi K per delta X. K per delta X ini jadi T1 kan? Ini T1. Ya. T1. Ya, ini T1. Ya, kalian bisa susun ini. T1 bagi delta X. Ya, ini ada delta X-nya di atas. H kali delta X per K. Ya, ini K delta X-nya jadi hilang 1 ya. Jadinya ini ada angka 1 itu dari situ. T2 ya. Nah, ini H kali delta X, H delta X bagi K. Sini E delta X kuadrat bagi K di sini. Maka ini sama dengan ini ya. Nah, kita dapat yang di atas tadi sini ya. Kita masukkan angkanya ini 2T1 ya. 2T1 kurang T2 7 ya. Kita masukkan angkanya ini. E-nya kan sudah tahu 5 kali 10 pangkat 6. Delta X-nya kan sudah ketahui tadi ini. 0,02. Bagi K-nya kalau diketahui dimasukkan angka dapat ini. Ya, yang ini juga sama. T1 kurang, nah ini angkanya dimasukkan. Dapatkan 1,032 T2. Ini angkanya dimasukkan, dapatkan semuanya 36,68. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita dapatkan ini T2 T1. Ini tadi ya, yang ini kita pindahkan ke sini. 2T1 kurang T2 71,43 2. Nah, ini ya kita kurangkan. Ya. Nah, T1 ya. T1-nya. Oke. Ya. Nah, dari yang sini kita 2T1. Oh. Ya. Nah, ini kalau kita kurangkan ya, kita bagi, kita dapat T2. T2-nya dapat 136,1. Kemudian kita masukkan di sini. Kita dapatkan T1-nya 103,76. Sini 103,76. Yang sini T2-nya 136. Ya. Nah, kalau jumlah nodalnya kita tambah, kalau ini tadi kan ini 3 ya, 3 titik, maka kita dapatkan hasil yang lebih akurat. Ya, hasil yang lebih akurat. Cara penentuan exact location, ya, dapatkan ini, tinggal dimasukkan angkanya. Ini yang secara apa ya? Secara analitik. Kalau analitik kita cari C1, C2, ya, kita dapatkan persamaannya, ya, kita dapatkan T2 juga 136, ya. Nah, ada berbagai cara sebetulnya ya dalam ini ya, dalam numerik. 2 cara yang paling umum itu adalah ini, oke ya. Nah, ini contoh lagi, contoh ya, contoh dari buku juga. Suatu sirup terbuat dari aluminium alloy campuran ya, alloy cor ya, dicor di ya. K-nya 180 dengan bentuk menambah segitiga seperti ini sirip ya. Panjangnya L 5 cm, tebal di dasar 1 cm di sini dan lebar terbesar W ya.
arah tegak lurus terhadap lingkaran seperti ditunjukkan oleh gambar 521. Ya, dasar sirip diperangkat pada suhu T200. Sirip kehilangan panas ke lingkungan ya, ke lingkungan yang mempunyai suhu 25 derajat Celcius dengan koefisien pindah panas H15. Nah, ditanya berapa suhu pada setiap titik. Nah, ini ya. Setiap titik, kemudian laju pindah panas dari sirip untuk W 1 meter dan efisiensi sirip. Ya, sama dengan yang lalu ya. Nah, delta X yang kita hitung. Jadi ini ada 6 titik ya, 0 sampai 5 itu ada 6 titik. Kita hitung delta X-nya L bagi 0,5 bagi 6 itu X, delta X-nya 0,01. Ya. Nah, pada setiap sisi, nah ini ya sirip. Pada setiap sisi ini pindah panasnya ada dari kiri, dari kanan secara konduksi, ada juga secara konveksi dari permukaannya ya. Nah, dari kiri ini konduksi, dari kanan konduksi, dari atas bawah ada konveksi. Ya, ada konveksi dari atas, permukaan atas dan bawah. Ya. Ada konveksi atas bawah. Kemudian yang kiri, A yang kiri, ini A kiri. Beda itu dengan A kanan. Karena apa? Karena di sini lihat ya, sebelah sini ini lebih lebar, ini lebih kecil kan. Nah, jadi A kiri itu adalah tinggi bagi ini. Jadi W 2W kali L kurang M setengah delta T tangen theta. Dari mana datangnya? Dari sini. Nah ini ya. Jadi ini jarak ini. Jarak yang ini itu sama dengan L kurang ini tangen theta. Dari mana Pak? Belajar di SMA ini ya. Belajar di goniometri. Ya. Kalau yang belum belajar ya belajar lagi sekarang. Ya, yang ini jarak ini ke sini adalah delta X cos theta ya. Ini sama ya. Nah, kita dapatkan ini ya, kanan, luas kiri, luas kanan, A konveksi 2 kali lebar kali tinggi 2W delta X cos theta. Ya, kita masukkan ke sisi kiri yang ini, persamaan ini A-nya ya, kita masukkan A-nya. Ini ya, A kiri, ini A kanan. Ya. Nah, ini A konveksi. Ini A konveksi. Ini A dari kanan. Ya. Nah, kalau setiap ininya kita bagi 2 kW, ya, 2 kW tangen theta delta X, ya, dan kita susun kembali, kita dapatkan persamaannya adalah persamaan ini. Ya, perhatikan tangen theta B2 bagi L, kita masukkan angkanya dapat 0,1. Ya, atau tetanya adalah 5,71 derajat. Sinus 5,71 derajat 0,0955. Maka berbasis itu kita masukkan sini sinusnya ini, kita masukkan yang ini. Ya. Tangannya mana tadi, ada yang tangan. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini, kita dapatkan persamaannya 5,5 kurang M, TM1, 10,038 kurang TM. Ya, kita masukkan, kita dapatkan ini angkanya. Ya. Dah. Kemudian kita susun. Kalau M-nya 1, M-nya sama dengan 1, maka ini M1 ya, 1 kurang ini. Nah, ya. Kalau M-nya 1 ini kan 0 nih. M kurang 1 0, T0. T0 tadi kan diketahui ya.
Nah, T0-nya diketahui di sini 200 ya. T0-nya diketahui 200 ya, 200. Kemudian ininya 1 T1 ya. Ini T2 ya. Kita masukkan ini M-nya 1, 3,5 kurang 1, 4,5 kurang 1 ini 3,5, 3,5 T2. Ini M-nya 1 kurang 2 artinya 8 ya. Nah, ini T0 200 tadi, ini 4,5 kurang 1, 4,5, 4,5 kali 200, 900 ya. Tambah ini jadi 929. Nah, kita masukkan lagi M2, kita dapatkan ya, persamaan dari titik 1, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Padahal tadi kita punya 5, titik 5 adalah titik ujung. Ya. Nah, titik ujung itu hanya ada konduksi dari kiri dan konveksi sekitarnya. A kiri ini rumusnya, ya A konveksi ini kita masukkan di rumus ini. Kita dapatkan T4 kurang 1,038. Jadi kita punya 5 persamaan. Ya, 5 persamaan. Dan kalau kita cari itu, ya kita bisa dapatkan hasilnya seperti yang ada di sini, ya. Nah, untuk itu kita bisa tulis, ya. Nah, tadi share kita, ya. Kita bisa tulis dulu persamaan kita. Saya akan tulis ke Excel ya, ke Excel, dan nanti kita akan coba pecahkan, bagaimana cara memecahkannya ya. Saya akan coba, ini ya, ada caranya menggunakan Excel ya. Mana Excel kita? Ya, coba saya lihat ada nggak metodenya pada berikutnya. Oh ya ada. Oh enggak, ini Gauss Seidel ya. Jadi ya, oke. Nah, ini kita akan pecahkan dia dengan menggunakan, kita sebut dengan metode matriks ya. Metode matriks. Kelihatan ini apa namanya Excel saya? Belum, Pak. Hah? Belum kelihatan, Pak. Belum, bukan ya, belum ada, ya. Pak. Nah, saya kasih lihat Excelnya dulu, mana tadi Excel. Nah, ini ya. Jadi ini kan sudah banyak ya. Jadi ini untuk T1 kita tulis koefisiennya 0,800,838 T1 tambah 3,5. Nah, 3,5 3,5 3,5 T2. Ini sampai 5 kan? Nah, ininya 0. Oke.
ini, yang 2 3,5. T2-nya minus 6,00838. Ya. Ya, kemudian T3-nya 2,5. 4-nya 0, 5-nya 0, enggak ada. Yang ketiga 2 titik T2 ya, T1-nya 0. Nah, T2-nya 2,5 minus 4,00838. 4-nya 1,5. 5-nya 0 ya. Ini kita tulis di sini supaya jangan salah. T1, T2, T3, T4, T5. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, ini T1-nya 0, T2-nya 0, T3-nya 1,5. T4-nya minus 2,00838. T5-nya 0,5 ya. Nah, sebelah kanannya ini kita lihat di sini. Ini minus 900,209. Nah, ini minus 0,209. Kita copy. Ya. Kemudian kita ambil yang ini tadi. Yang terakhirnya. Ya. T4 1,00838. Ya. Ada 1,835. Oke, minus 20. Nah, ya. Itu datangnya dari yang persamaan itu, kita hapus ini sedang mengganggu. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya kalau kita punya matrik A kali matrik T sama dengan matrik C, ya. Nah, ini ya. Nah, matrik T ini ya. Jadi ini sama seperti ini. Matrik A kali T, itu tadi yang kita punya, sama dengan C, ini C. Ya, C. Nah, kalau matrik A ini kita kali dengan pangkat min 1 kali matrik A, ya, kali matrik T sama dengan matrik A min 1 matrik C. Boleh enggak itu? Boleh enggak, Sri Rahayu? Sri, unmute dulu Sri. Unmute dulu Sri. Unmute. Masih mute, enggak kedengar, enggak bisa. Ya, silakan. Sri.
Oh, nggak bisa suaranya. Dandi aja. Dandi, boleh nggak gitu Dandi? Boleh, Pak. Ya. Ya, artinya itu kan? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi matrik A-1 kali matrik A1 ini kita dapatkan itu adalah matrik I. Matrik identitas, artinya 1 kan? I. Ini kan kalau kali ini kan sama dengan 1 artinya. Kali T ya sama dengan matrik A min 1 kali C. Jadi kalau mau tahu berapa T, ya berapa T1, 2, 3-nya adalah tinggal kita kalikan matrik A min 1 kali C. Ya. Nah, sekarang kita tambah di sini di ininya kita apa namanya? Matrik kita ini kita tambah 1 kolom di sini. Nah, ya. Kita ini tadi T1 ya, betul, sudah. Oke, ini apa nih? Ada garis. Nggak tahu tuh ya garis apa. Ya. Sekarang bagaimana ini matrik A ini? Ya, ini matrik A. Kita tulis di sini. Matrik A sama dengan ini kan? Ya. Ini kan matrik A ini. Ya. Nah, bagaimana caranya kita menghitung matrik A aksen? Kita tulis di sini. Matrik A pangkat min 1. Ya. Kita tulis di sini dulu. Sama dengan. Nah, ini sama dengan. Ya. A min 1-nya kita naikkan dulu kecil. Supaya naik dia. Superscript. Ya. Nah, bagaimana? Kita blok aja ini. Blok. Ya. Blok, kemudian kita minta dia apa ya? Inversi matrik. Ya, itu kan pangkat min 1 itu inversi matrik. Jadi kita tulis ini matrik. Matriks. Nah, ini ada M inverse. M inverse ya. M inverse. Kita klik ini. Nah, ditanya mana ininya. Nah, kita masukkan ini. Ya. Oh, oke, salah. Jadi kita kan mau di sini tadi matriknya ya, matrik A inverse. Kita klik lagi di sini. M inverse. Ya, mana matriknya? Kita cari ini matrik A-nya, kita A inverse. Oh, ada yang salah. Ya, ada yang salah. Ini mesti kita isi semuanya. Kalau yang tidak ada ini mesti diisi 0 ya. Jadi nggak mau dia kalau nggak diisi. Ya, kita inverse lagi. M inverse. Ininya. Ya. Nah, dapat ini ya. Ini kita 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah. Saya lupa ya, kita lihat bentar ya. M inverse. Nah, di sini M inverse.
M inverse, Control Shift Enter. Oke ya. Jadi kita samakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, M inverse katanya ya. Ini ya. Control Shift Enter. Bentar ya. Sebentar saya ini dulu, saya unshare dulu ya supaya nggak stop sharing. Saya lihat di Excel-nya dulu. Kenapa kok nggak bisa? Mestinya bisa.
enggak berjalan. Ini mungkin ada gangguan di ini saya. Oke ya, nanti saya kirim lewat ini caranya ya. Apa namanya? Ada gangguan di Excel saya kelihatannya. Ya, kita lanjutkan saja, oke ya. Lanjutkan kuliahnya. Ya, jadi dengan cara ini. Kemudian ada cara lain, cara ini ya yang paling mudah tadi adalah yang kita sebut dengan metode Gauss Seidel. Ya, Gauss Seidel ini nanti juga saya kirimkan caranya lebih rinci ya, cara lebih rinci ke ini supaya lebih mudah kita pahami ya. Ini setiap ini apa namanya? Kita bisa menebak dalam Gauss Seidel ini langkah pertamanya ini kita tebak sembarang. Ya, hanya saja kalau terlampau jauh tebakan kita, maka langkah yang kita iterasi yang kita buat ini perlu banyak sekali. Ya. Nah, kapan kita tahu sudah selesai kalau pakai Gauss Seidel adalah jika ya 3 suhu iterasi terakhir suhunya sudah sama seperti ini. 1987, 1987, ini 1973, 1973, 1959, 1945 sudah berubah. Nah, tidak berubah, tiga terakhir tidak berubah. Artinya kita sudah sampai pada suhunya ya. Jadi kita lihat di sini T1-nya 198,7, T2 197,3, T3-nya 195,9, ini T4-nya 194,5, T5-nya 193,2. Dan setiap suhu ini, setiap titik ini kita mesti menggunakan suhunya ini. Persamaan ini T1 ya. T1-nya sekian. Dari mana itu Pak? Dari sini tadi. Ya. Nah, ini kita punya T1 nih. Nah, ini kita keluarkan, kita bagi dia. Bagi 08,0038. T1 sama dengan 3,5 bagi 8. Ya. Tambah ya, tambah 900 ini kali minus ya. Jadi tambah 900 bagi 8. Makanya nanti kita lihat di sini. Ya, ini 4371, ini 112, ini adalah 900 bagi 900,205 bagi 8,008 tadi itu ya. Nah, ini dapatnya T1, T2, dan T3 dan seterusnya. Nanti saya kirim karena ini perlu latihan ya, perlu latihan. Nanti saya kasih soal juga supaya kalian latihan membuatnya. Ya, untuk tadi kan, nah ini ada contoh-contoh kita ini kan hanya apa namanya 5 titik. Nah, dalam nanti contoh teladan itu yang kalian mesti kerjakan itu titiknya akan ditambah. Sama juga dengan ini tadi yang soal kita pertama ini kan hanya 3 titik ya. Nah, nanti kita tambah titiknya. Kalian mesti berlatih menggunakan baik itu metode matriks, inversi maupun metode Gauss Seidel mesti kalian kerjakan semuanya. Ya. Ya, oke. Nah, ada satu lagi yang ingin disampaikan adalah ada gangguan di Excel saya rupanya, nggak tahu saya. Ya. Nah, ini ya 2 dimensi. Tadi kan 1 dimensi. Kalau 2 dimensi tadi kita sudah tahu, sudah kita sebut ya. Ini
kita buat delta X ya sama dengan delta Y ya. Sehingga ini jadi delta X kuadrat. Nah, kalau itu delta X kuadrat, maka kita bisa masukkan semua. Ini ada 4. Ya, ini ada minus 2, ini ada minus 2, sama-sama TMN, minus jadi minus 4 ya. Nah, X-nya kita kalikan ke atas ya. Dan delta X-nya kita ganti dengan L. Ya, L kecil. Ya, delta X, delta Y supaya jangan membingungkan kita ganti dengan L. Nih. Ya, L. Itu adalah jarak delta X dan delta Y ya. Kita buat dia sama. Jadi kalau untuk 2 dimensi, kiri tambah atas, tambah kanan, tambah bawah, kurang 4 kali yang di tengah. 4 kali yang di tengah. Ditambahkan energi yang dibangkitkan, dikali jarak kuadrat bagi K. Ya. Atau kalau dia tidak ada panas yang dibangkitkan, maka T tengah itu kiri, tambah atas, tambah kanan, tambah bawah bagi 4. Ya. Jadi seperti yang sudah diberikan di ini juga di teladan kita ya. Nah, yang masalah ini di bagian-bagian pinggir. Ya, di bagian pinggir sini contoh di sini ya. Contoh di bagian pinggir ya, ini panasnya ada dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari atas. Atasnya bisa macam-macam. Bisa konveksi, bisa radiasi dan sebagainya ya. Nah, kalau itu kasusnya, nah ya. Jadi contoh seperti ini. Jadi di titik 1, titik 2, titik 3, titik 6, titik 7, titik 8, titik 9, ini ada apa namanya? Ada yang perlu kita hitung khusus ya. Tapi titik 4, 5, 4 dan 5 ini sudah di dalam ya. Dalam kita bisa gunakan rumus itu. Nah, sekarang contoh untuk kasus seperti ini, titik 1. Titik 1 itu diketahui sebelah kirinya ada insulasi, jadi tidak ada pindah panas dari kiri. Dari atas ada konveksi, tapi ini setengah. Kenapa? Karena konveksinya hanya dari sini ke sini. Dari sininya kan nggak ada. Ya, setengah. Ya, kali tambah K dari kanan. Dari kanan. Itu juga setengah. Karena atasnya nggak ada kan. Setengah. Ini makanya delta Y per 2. Ya. Tambah dari bawah. Ya, bawah juga ininya setengah ini kan. Jadi setengah. Kemudian ditambah panas yang dibangkitkan. Delta X per 2, delta Y per 2 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita buat delta X sama dengan delta Y sama dengan L, maka kalau kita susun nodal 1, titik nodal 1, itu kita susun, kita dapatkan minus 2 HL, ini HL ya. Nah, HL, di sini ada HL, T1 tambah T2 tambah T4 sama dengan HL per K, T fluida kurang E L kuadrat per 2K. Nah, ini masih latihan untuk nyusunnya ya. Masih disusun itu ada latihan. Ya, demikian juga nodal 2. Nodal 2 ya, kalau seperti ini untuk setiap nodal luar kita mesti kerjakan. Ya, nodal 2 ya, ada konveksi dari atas, ininya sudah lengkap karena dari sini ya. Nah, tambah konduksi dari bawah ya, setengah. Ya, kemudian konduksi dari konduksi dari kiri setengah ya. Konduksi dari bawah lengkap, konduksi dari kanan setengah ya, karena ininya setengah. Ya, tambah ya. Tambah E, X-nya lengkap, Y-nya yang setengah. Sama dengan 0 ya. Kemudian kita susun kembali, kita dapat titik 2. Ya. Titik 3 ini di sudut ya, titik 3. Di sini ada konveksinya dari atas dan dari kanan ya. Jadi ada konveksi dari atas dan dari kanan. Kemudian ditambahkan konduksi
dari bawah dan konduksi dari samping kiri. Ya, samping kiri ditambah panas yang dibangkitkan. Nah ini karena tadi ininya 1/4, jadi X/2, Y/2. Ya, kita susun kembali, kita dapatkan ini. Ya, kemudian 3, 4. Nah, yang 4, nodal 4, ya, nodal 4 itu kita asumsikan, ya oke ya, ada insulasi seperti cermin jadinya ya, seperti cermin, T5 di kiri, ya ini T5, seolah-olah cermin ada 5 di kiri ya, dari kiri T5, T1, T5, T1 mana? Oh, T1 dari atas ya, T1, T5 dari kanan, T10 dari bawah, kurang 4 T4, tambah panas dibangkitkan, diketahui T10-nya 90, ya, dimasukkan angkanya, kita dapatkan ini, sudut 5, nah, yang mana 5? Nah, titik ini di tengah ya, kiri, kanan, atas, bawah konduksi. Ini mudah, kali 5 ya, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, atas, kanan, bawah kurang 4 kali tambah ini. Ya, diketahui T11 90, ya, disusun dapat yang ini. 6. 6 ini, nah ini di sini. Ini ya, ada 1/4 yang kena menggunakan konveksi. Dari kirinya lengkap, dari bawahnya lengkap, dari atasnya setengah konduksi, dari kanannya konduksi setengah, kemudian ada konveksinya 1/4. Ya. Nah, ini 1/4 konveksinya. Kemudian konduksi dari kanan setengah, konduksi dari kiri lengkap, konduksi dari bawah lengkap, konduksi dari kanan setengah, tambah energi yang dibangkitkan, ya, kemudian dikatakan T12-nya sama dengan 90, disusun kembali dapat persamaan yang ini. Ya. 7 dan 8. Nah, 7 dan 8, 7 dan 8 ini sama. Jadi bisa satu kali hitung. Ya, satu kali hitung didapatkan kalau kita masukkan, ya, dapat ini. Nah, nodal 9 di sudut ada konduksi atas, konduksi ada flux dari kanan. Dari kiri ada konveksi, dari kanan ada flux, dari kiri ada konduksi setengah, ada konduksi dari bawah setengah. Tambah panas yang dibangkitkan, kemudian 0, kita ketahui L, T15 90, kita masukkan angkanya, dapat ini. Ya, nah dapatlah persamaan kita yang ini. Ya, nah, persamaan kita susun dalam bentuk matriks tadi, ya, yang tadi saya nyangkut Excel-nya, ya, kemudian bisa juga dengan Gauss-Seidel, ya, Gauss-Seidel, kita bisa cari suhu T1 sampai T9. Ya. Nah, ini transient nanti merupakan bagian dari pertemuan kita minggu depan, karena sekarang sudah jam, ya, masih ada 10 menit. Ada 10 menit, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, nah, nanti dengan praktikum ya, praktikum kalian mesti mengerjakannya itu ya, belajar menggunakan di ini apa namanya. Nanti kalau perlu saya rekam ininya ya, cara menggunakan tadi Excel. Excel saya ada ngadat rupanya ya. Nanti saya cek dulu bisa nggak jalannya. Nanti baru kita kerjakan ya. Nanti saya rekam menggunakan ini, saya bagi. Oke ya. Ada pertanyaan? Sudah diisi daftar hadir? Daftar hadirnya yang di e-learning belum bisa, Pak. Yang belum bisa kenapa? Nggak bisa masuk? Seperti minggu-minggu kemarin, Pak. Kenapa? Coba saya lihat ya.
Attendance, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa itu, nggak dikasih akses. Iya, Pak. Oh, ya, nanti saya coba. Kemarin kan Ya, kenapa? Kalau dari minggu-minggu sebelumnya Pak, absennya itu berdasarkan jawaban di Oh. kuis itu Pak. Oke. Oh Ya. iya Pak, satu lagi Pak. Ya. Form untuk pengumpulan yang tugas 6 kemarin Pak belum Oh, ada. lupa, belum ada ya? Oke. Oh, iya. Jadi sebentar saya buat. Baik Ya. Pak. Oke. Makasih Pak. Ada lagi? Nggak tahu nih kenapa Excel saya rusak. Ada. Ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada, kita minta si ini. Si Winanda tadi ya. Nah, Winanda pimpin dalam doa Winanda. Pimpin doa Pak ya. Iya. Saya mau Oke. periksa, habis ini saya mau periksa Excel saya ngadat di mana supaya nanti kan mestinya tadi cukup waktu kalau kita pakai Excel. Baik Pak. Atau bagaimana? Tunggu dulu. Ada waktu lagi tidak kalian untuk kita bertemu hanya khusus saya ngajari itu? Atau cukup saya rekam? Mungkin bisa Hah? Mungkin direkam dan direkam aja. Oke. soalnya full Pak minggu ini. Oke, saya rekam. Nanti kalian nonton rekaman bagaimana caranya ya. Oke. Ya. Silakan Winanda. Baik Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Minggu depan sudah minggu ke-8. Ya, kita akan bicarakan tentang tadi numerik yang transient atau non steady state. Ya. Dan menurut saya itu yang paling sulit. Ya. Nah, jadi kalian mesti belajar, perhatikan baik-baik. Mungkin nanti saya akan coba kalian ajar kasih teladan dulu ya, teladan untuk kalian belajar ya. Karena ini tadi kita dimensi 1 dimensi tambah ini, itu tambah dimensi waktu ya. Nah, dimensi waktu ini yang agak sedikit sulit gitu ya, bukan sulit ininya, sulit Excelnya ya, sulit Excelnya. Oke ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.